Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Baik, pertama-tama yang kami hormati Bapak Heri Septiakusuma, Sarjana Sains Magister Teknik yang telah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir pada acara technical meeting pada malam hari ini. Kemudian saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh panitia Laboratorium Matese yang telah mempersiapkan seluruh rangkaian acara React Expo pada esok hari. Terima kasih juga kepada seluruh angkatan 25 yang telah antusias dan bersemangat dan telah mempersiapkan React Expo hingga nanti dilaksanakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat-Nya sehingga kita bisa hadir dalam acara technical meeting React Expo Research and Action for Community Transformation Toward Indonesia Emas. Untuk memulai acara, perkenalkan nama saya Pahlevi Al-Walid selaku MC yang akan memandu acara Technical Meeting React Expo 2025. Baik, tanpa memperpanjang mukadimah, saya akan langsung membacakan susunan acara Technical Meeting pada malam hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian yang kedua nanti ada sambutan oleh Kak Najah selaku Ketua Pelaksana, kemudian acara inti yang nanti disampaikan oleh panitia, kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan, dan diakhiri dengan penutup. Baik, memulai acara pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara technical meeting ini dengan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa tidak dibatasi. Masuki acara yang kedua, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Kak Najah sebagai Ketua Pelaksana. Halo Kak Najah, apakah sudah terhubung? Eh, Halo, udah. Sebelumnya Baik, silakan. eh, baiklah semua teman-teman. Mungkin aku mohon maaf ya kalau hari ini aku nggak bisa on cam. Jadi eh, aku terima kasih juga buat teman-teman 25 yang udah antusias banget terkait acara Expo yang diadakan nanti pada hari Selasa. Mungkin teman-teman ini udah pada sibuk buat nyiapin Expo besok ya. Terus aku harap nanti Expo besok itu juga bukan cuman ngajarin kalian nanti cara teamwork kalian atau apa, tapi diharapin juga kan bisa ngambil ilmu kayak untuk public speaking kalian, eh, terus teamworknya, terus kreativitas kalian. Dan ya semoga kalian ini bisa senang-senang juga ya setelah ujian fisika juga kan itu buat expo-nya. Jadi mungkin kan bisa healing-healing gitu ya. Dan bisa lebih dekat juga buat kalian memperluas relasi. Mungkin bisa dilanjut aja ya Kak, soalnya juga biar nggak kemalaman nih Kak. Baik, terima kasih banyak kepada Kak Najah atas sambutan hangat kepada kita semua. Memasuki acara selanjutnya, yaitu acara inti yang akan disampaikan oleh Kak Ratu Kalia dan Kak Deva. Waktu dan tempat kami persilahkan. Kepada panitia yang bertugas, Mas Andi mungkin persilahkan untuk open mic karena suaranya belum terdengar. Halo, udah kedengaran belum ya? Sudah, Mas? Yes. Oh ya, Oke. baik. Terima kasih atas sambutan hangatnya dari Kak Naja juga dan juga Levi. Pertama-tama kita masuk di konsep acara terlebih dahulu. Dari nama acara kita itu adalah Rek Expo.
Artinya adalah Research and Action for Community Transformation Toward Indonesia Emas. Untuk temanya itu adalah Transforming Knowledge into Brilliant Ideas for a Positive Impact in Building Indonesia Emas 2025. Filosofinya itu adalah Rek Expo lahir dari semangat untuk mengubah pengetahuan menjadi ide-ide brilian yang memberi dampak nyata bagi masyarakat. Melalui Research and Action for Community Transformation, acara ini menjadi wadah kolaborasi mahasiswa dalam menghadirkan solusi inovatif yang berkelanjutan, yang sejalan dengan tema Transforming Knowledge into Brilliant Ideas for a Positive Impact in Building Indonesia Emas 2045. Selanjutnya ada tata tertib peserta yang harus dipatuhi. Yang pertama itu panitia, baik panitia atau peserta diharapkan datang dengan tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditentukan. Untuk dress code-nya itu, baik panitia atau peserta itu bebas ya, bisa pakai apa aja. Yang ketiga, peserta itu mengikuti arahan panitia selama kegiatan Rek Expo ini berlangsung. Untuk yang keempat, jika ada terjadi kerusakan atau insiden yang di luar kendali, segera dilaporkan kepada panitia ya. Selanjutnya, untuk pelaksanaan acaranya itu, waktunya itu di tanggal 7 Oktober hari Selasa, dari jam 10 sampai selesai. Tempatnya itu ada di Gedung Antasari. Untuk rangkaian acara bisa dilihat. Pertama-tama itu peserta itu melakukan registrasi, baik yang peserta lomba. Untuk setelah registrasi, peserta lomba itu bisa sekaligus mengambil konsumsinya ya. Jadi setelah registrasi, peserta bisa langsung mengambil konsumsinya. Tapi perwakilan dari kelompoknya saja. Selanjutnya, setelah registrasi kan ambil konsumsi, lalu bisa dipersiapkan lombanya bagi peserta, yaitu ke tempat lokasi expandernya untuk menata booth dan expandernya. Lalu setelah selesai siap, di jam 11.30 itu bisa dilanjutkan dengan isoma. Setelah isoma, acara akan dibuka lagi oleh MC. Jadi setelah isoma diharapkan peserta itu datang tepat waktu ya di jam 12. Setelah acara dibuka oleh MC, nanti akan acaranya sudah resmi untuk dimulai, yaitu presentasi ex-banner, peserta, dan penilaian juri. Setelah presentasi itu nanti akan ada sesi awarding, pengumuman juara, dan apresiasi. Setelah sesi awarding kita nanti ada dokumentasi ya, yaitu foto bersama, baik yang awarding ataupun yang enggak. Setelah semuanya selesai itu akan ada penutupan. Di penutupan itu kita ada clear acara dari jam 15.30 sampai jam 4. Next. Mekanismenya itu yang pertama itu untuk registrasi peserta lomba nanti ada di meja registrasi. Untuk denanya nanti akan ditampilkan. Lalu peserta bisa menyiapkan segala persiapan lomba dan konfirmasi terkait kebutuhan tambahan terkait meja, kursi, dan lain-lain kepada panitia ketika registrasi. Maksudnya itu jika kelompok kalian butuh meja atau kursi bisa dikonfirmasikan ya. Konsumsinya itu seperti yang dibilang tadi, akan diambil setelah melakukan mengisi form kehadiran bagi peserta. Habis itu dilanjut isoma dan pembukaan oleh MC. Acaranya untuk dibuka. Selanjutnya, yang ketiga untuk mekanisme presentasi ex-banner, nanti tiap peserta itu berdiri di booth masing-masing yang telah ditentukan posisinya sama panitia. Lalu nanti akan ada pengunjung dan juri yang akan datang ke booth masing-masing peserta. Jadi peserta harus sudah siap untuk mempresentasikan booth-nya itu dengan baik dan jelas. Lalu ada juga voucher voting yang didapat dari pengunjung untuk memvote peserta. Selanjutnya, presentasi X-Banner ini kan berakhir di pukul 3.40. Jadi setelah pukul 3.40 itu akan dilakukan acara penutupan. Di penutupannya ini kan tadi ada clear area, tapi sebelum clear area itu dokumentasi dan sesi wording. Next. Untuk denahnya akan dijelaskan oleh Mbak Citra. Oke, untuk dana lokasi, jadi ini kalian boleh misalkan mau nge-SS gitu kan, karena dari kita tuh udah nguploadin
kalian itu di bagian mana aja. Jadi buat masuknya itu lewat Longmer, guys. Nah, itu. Terus meja regisnya juga ada di Longmer. Kemudian untuk penyusunan penempatan kelompok-kelompoknya itu nggak sesuai per kelas. Jadi kalian liatin, misalkan kalian kelas A kelompok satu, ya udah berarti kodenya A1. Terus misalkan kalian kelas G kelompok 10, berarti kalian ngeliatin, berarti di situ kodenya G10. Gitu udah disesuaiin. Terus buat pintu keluarnya itu ada di eh, pintu yang mau ke Kewirus itu. Udah, oke. Boleh di next? Oke, selanjutnya yaitu aku ingin menjelaskan jenis-jenis penghargaan, di mana penghargaan di sini dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu untuk tim, yang kedua yaitu untuk individu, yang ketiga itu penghargaan dari eh, voting pengunjung. Untuk tim sendiri itu yang pertama dibagi menjadi 10 kategori. Yang pertama yaitu best readability and layout, yang kedua yaitu best data visualization, yang ketiga best headline and problem statement, yang keempat best method flow, yang kelima best timeline and milestones, yang keenam best sustainability plan, yang ketujuh best visual identity. Yang ke-8 yaitu Best Story Flow, yang ke-9 yaitu Best Teamwork Transparansi, yang ke-10 Best Call to Action. Next. Selanjutnya yaitu untuk penghargaan individual, yang pertama itu Lightning Explainer, yang kedua Data Literacy Award, yang ketiga Board Stewardship Award, yang keempat Visual Insight Interpreter, yang kelima System Thinker Award, yang keenam Rapid Q&A First Responder, yang ketujuh Peselin After Translator, yang ke-8 yaitu Decision Logic Defender, yang ke-9 yaitu Replicability Champions, yang ke-10 Ethnical Scholar Award. Yang terakhir yaitu penghargaan untuk voting pengunjung, di mana kategorinya itu Audience Favorite Votes. Next. Untuk Oke, pengambilan ex-bannernya ini akan dijelaskan oleh Citra. Oke, untuk pengambilan expander, kalian udah data kan di Regis Form itu yang kalian suruh isi ukuran expander kalian, ukuran poster kalian yang di ukuran 160 kali 60. Nah, terus ada form lagi yang buat Regis pembayaran itu. Nah, itu bakal diambil Senin sekitar jam 4 di lab Matese, dan nanti tuh waktu kalian ngambil itu ditunjukin. Jadi boleh SS-an aja, nggak harus hard file, nggak harus di print, SS bukti pembayaran. Jadi tolong banget ya guys, buat yang belum bayar boleh segera dilunasin gitu. Boleh di next aja. Oke, mungkin barangkali ada pertanyaan dari 25, boleh bisa ditanyain aja. Iya teman-teman, untuk mendukung acara besok ya biar lancar. Kalau misalnya ada yang dibingungin, tinggal ditanya aja ya teman-teman. Oke, mungkin dari yang angkat tangan dulu ya. Dari
kelas TKB Yosua. Mungkin bisa disampaikan pertanyaannya. Izin bertanya, Kak. Suara saya kedengeran? Iya, kedengaran. Untuk tadi kan di awal waktu di meja registrasi katanya itu diperbolehkan untuk mengkonfirmasi peminjaman meja dan kursi. Nah, tapi setahu saya sebelumnya kan cuma diberitahu untuk hanya diperbolehkan peminjaman kursi saja. Apakah nanti di hari H itu kita boleh minjem meja, Kak? Terima kasih. Oh, buat Oke. pinjam. Oke. Mungkin Gimana? pertanyaannya akan dijawab oleh Kak Citra. Buat peminjaman kursi kan sebelumnya tuh aku udah ngasih form kan, yang hari apa ya? Pokoknya itu aku udah ngirim form tentang peminjaman kursi. Jadi kalau misalkan kalian hari H baru bisa, baru ngomong nih mau minjem kursi itu udah nggak bisa ya guys, karena kalau buat peminjaman fasilitas itu kan kita juga merhatiin gitu, kayak nggak bisa banyak-banyak juga kan, karena ini kan lagi buat UTS. Jadi pertimbangannya itu, jadi nggak bisa kita plottingin kursi, dan itu tuh plottingin kursinya tuh udah difiksin buat di 3 kelompok aja. Boleh di slide di denahnya. Nah, jadi tuh kemarin tuh kan udah ada beberapa kan yang ngonfirmasiin ke aku. Nah, itu tuh yang aku ACC itu cuman di 3 kelompok, yaitu di E7, B1, sama satu lagi tuh di J5 gitu. Karena bawaan mereka tuh emang banyak, jadi aku ACC. Itu ya. Gimana Yosua? Ada tanggapan Baik, lagi atau gimana? terima kasih atas informasinya, Kak. Oke. Oke, mungkin bisa next ke TKC tim 9. Mungkin bisa menyampaikan pertanyaannya. Oke, sebelumnya pertanyaan aku suara aku kedengeran nggak, Kak? Kedengeran. Untuk nanti presentasinya itu pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia ya, Kak? Oke, mungkin pertanyaannya bisa dijawab oleh Kak Naja. Untuk presentasinya nanti kan kalian bakalan presentasi nih ya di depan semua pengunjung. Ya berarti kalau misalnya pengunjung kalian dia misalnya emang mahasiswa internasional kalau ada ya dan mereka pakai bahasa Inggris ya berarti kalian harus jawabnya bahasa Inggris. Nah kalau misalnya yang pengunjung kalian mereka nanyanya pakai bahasa Indonesia berarti eh, ya bahasa Indonesia gitu. Jangan sampai kalau misalkan pakai bahasa Inggris tapi pengunjung kalian gak ngerti. Jadi apa yang kalian sampaikan itu nggak bakalan eh, dipahamin gitu sama pengunjung. Karena kalian kan ngepresentasiin supaya mereka juga paham apa yang kalian buat ya. Kalau misalnya nanti ada KKN internasional belum pulang ya mereka mungkin bisa datang gitu, bisa kita undang. Terus kalian nggak apa-apa kalau mau pakai bahasa Inggris. Oh gitu ya, Mbak. Ya baik, Kak. Ya, Oke, mungkin langsung lanjut. Ada lagi yang ingin bertanya? Misi Kak, saya mau tanya. Oke, mungkin bisa langsung disampaikan pertanyaannya. Ya, untuk presentasinya itu apakah ditujukan untuk pengunjung atau ada juri juga yang menilai presentasi kita ya? Oke, mungkin aku bantu jawab ya. Untuk presentasinya itu nanti ditunjukkan di kedua-duanya. Jadi nanti kalian ketika acara dimulai, itu akan ada pengunjung, di mana nanti kalian akan presentasi pada pengunjung dan juga nanti ada em, penilaian dari dosen dan juga asisten dosen seperti itu. Jadi di presentasi itu akan dinilai oleh pengunjung dan juga asisten dosen dan juga dosen seperti itu. Nah, untuk penilaian oleh dosen dan asisten dosen itu apakah wajib bahasa Inggris? Oke, bahasa Inggris gitu. Untuk presentasinya sendiri itu dibebaskan, Dek. Kalau semisalnya kalian mempunyai kapabilitas untuk bisa menjelaskan presentasi kalian itu dengan bahasa Inggris, itu sangat diperbolehkan seperti itu. Dan mungkin itu bisa menjadi nilai tambah dari kalian seperti itu. Tapi kalau semisal kalian ingin membawakannya dengan bahasa Indonesia, itu tidak apa-apa seperti itu. Baik, terima kasih Kak.
Iya, sama-sama. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Jangan bertanya lagi, Kak. Iya, silakan. Untuk memastikan yang soal tadi kan katanya juga ada penilaian tentang boot terbaik. Itu kan dari voucher ya, Kak. Yang punya vouchernya itu apakah kita semua juga termasuk semua yang anak 25 itu punya voucher? Apa cuman pengunjung-pengunjung selain 25 aja yang punya voucher gitu, Kak? Terima kasih. Oke, aku izin jawab lagi ya mungkin ya. Jadi untuk vouchernya itu akan dibagikan kepada seluruh pengunjung seperti itu. Jadi untuk anak mahasiswa 2025 itu hanya akan fokus untuk presentasi seperti itu dan tidak akan mendapatkan voucher. Dan untuk vouchernya itu dikhususkan untuk pengunjung saja. Jadinya nanti akan kami buatkan juga flyer untuk mengundang pengunjung. Maka dari itu mungkin teman-teman 25 bisa mengajak teman-temannya sebanyak-banyak mungkin untuk bisa melihat presentasi kalian di hari H nanti. Seperti itu. Baik, terima kasih atas informasinya, Kak. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Izin bertanya lagi deh, Kak. Soal yang tadi tentang kriteria yang tadi penggunaan bahasa Inggris waktu presentasi untuk mempresentasikan kepada dosen dan juga asisten dosen. Apakah eh, ketika kita menjelaskan menggunakan bahasa Indonesia masih ada kesempatan tes untuk mendapatkan nilai bagus atau untuk kriteria mencapai nilai bagus itu emang harus pakai bahasa Inggris, Kak? Terima kasih. Oke deh, sebenarnya untuk mendapatkan nilai bagus itu tergantung. Jadi semisalnya kamu menggunakan bahasa Inggris, namun informasi yang kamu sampaikan itu tidak bisa diterima oleh pendengar, maka itu sama juga tidak efektif seperti itu deh. Namun kalau semisal kalian menggunakan bahasa Indonesia, namun penyampaian kalian itu bisa efektif dan bisa diterima dengan baik oleh pengunjung dan juga dosen, maka em, seharusnya kalian akan bisa mendapatkan nilai yang baik seperti itu. Baik, terima kasih atas informasinya, Kak. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Ya, tanya apapun ya, agar besok ketika hari H, Selasa gitu ya, kalian mungkin bisa langsung eksekusi gitu ya, tanpa mungkin nunggu macam-macam gitu ya. Jadi, ya tanyalah apa yang kalian mungkin anggap kurang jelas gitu ya. Halo teman-teman 25,
Kira-kira ada yang masih ingin ditanyakan lagi atau sudah jelas? Di bawah. Sudah, Kak. Oh ya teman-teman 25 nanti kalian kalau misalnya mau presentasi bebas ya kalian sekreatif kalian mungkin. Nanti misalnya Kak kalau kami pakai dress code gimana? Nah itu boleh. Jadi kan boleh narik pengunjungnya pakai dress code atau nanti kalian bikin seru-seruan permainan supaya pengunjungnya juga tertarik di stand kalian gitu. Permisi Kak, saya Nur Rahmat dari kelas TKA hendak bertanya. Iya, bagaimana? Untuk konten dari poster dan juga X banner itu apakah boleh sama atau harus ada perbedaannya ya Kak? Oke, untuk itu sebetulnya bisa-bisa saja sama karena untuk perbedaannya itu mungkin lebih ke ukurannya kan, Dek. Jadi mungkin untuk poster itu kan telah ditentukan di awal itu ukurannya A2. Sedangkan untuk X banner itu ukurannya 60 kali 160. Untuk informasinya sendiri atau materi yang akan kalian tampilkan itu sebenarnya em, sama juga bisa, tidak apa-apa seperti itu. Baik, terima kasih Kak infonya. Ya, sama-sama. Mungkin yang lain ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke ya, mungkin saya mau ini aja, mau apa menambahkan jawabannya kalian tadi ya. Jadi untuk materi antara X-banner dan ukurannya poster A2 gitu ya, harusnya sama. Karena kan kalian udah punya materi ya intinya ya. Jadi atau materi ataupun ya apa yang sudah kalian kerjakan kan sebenarnya dituangkan dalam X-banner kan kemarin ya kalau nggak salah dicetak oleh Panitia kan kemarin ya. Dan A2-nya akan dikumpulkan besok kan ya. Ya logikanya sih sebenarnya sama ya. Artinya kalau berbeda malah unik sebenarnya gitu ya. Jadi mungkin berbedanya karena ada tambahan materi misalnya ya, yang dikerjakan baru Sabtu Minggu misalnya weekend setelah pencetakan Expander mungkin mungkin aja nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau totally different itu kan ya something unique gitu ya. Itu aja sih mungkin ya yang mau saya tambahkan ya. Kak, saya izin bertanya. Baik, silakan. Baik, izin perkenalan diri. Saya Alia dari kelas TKG yang bertanya. Kan tadi diberitahu untuk yang mendapat pinjaman itu hanya 3 kelompok. Lalu untuk kelompok-kelompok lainnya, apakah seperti harus membawa meja dan kursi sendiri atau bagaimana ya, Kak? Terima kasih. Oke, baik. Mungkin pertanyaannya akan dijawab oleh Kak Citra. Ini, jadi kan sebenarnya tuh pameran besok kan yang kalian butuhin banget itu kan sebenarnya. Jadi kalau misalkan kalian butuh kursi meja itu tuh sebenarnya opsional guys. Kalau misalkan kalian emang mau ada demonstrasi, tapi itu sifatnya tuh nggak wajib. Dan untuk peminjaman kursi dan meja itu kan sebenarnya udah dikasih waktu. Aduh lupa dari apa. Pokoknya tuh udah dikasih sebelumnya lewat form itu. Dan itu tuh aku filter lagi karena memang nggak semua orang yang submit di situ tuh perlu buat bikin kursi dan butuh kursi dan meja karena produk yang dibawa itu tuh cuman kayak 1 atau 2 aja gitu. Jadi mungkin besok kamu bisa konfirmasi ke aku emang butuh barangnya itu apa. Kalau misalkan barangnya itu masih bisa ditenteng aja karena space-nya itu juga dikit untuk ukuran satu kelompok ke kelompok lainnya gitu ya. Oke, Kak, menjawab. Terima kasih. Permisi Kak, izin bertanya.
Oke, silakan. Saya Novita Dewi dari TKA Tim 9. Izin bertanya, untuk boot itu perlu dirias sendiri atau tidak usah ya, Kak? Terima kasih. Oke. Untuk bootnya sendiri, itu nanti kalian bisa kreasikan sesuai dengan apa yang ingin kalian bawakan seperti itu. Semisal kalian mau seperti yang Kak Najah katakan tadi juga, semisal kalian mau tambahin hiasan atau hal-hal yang bisa menarik perhatian pengunjung itu boleh banget gitu. Mungkin dari asisten lain yang ingin ada yang ingin menambahkan? Oke ya, tadi mungkin apa pertanyaannya? Boot tadi ya. Eh betul ya, kali ya. Iya betul Bapak. Oke, untuk boot itu sifatnya ini ya, fleksibilitas kalian ya. Jadi artinya kalian boleh ngapa-ngapain dengan letak kalian. Tapi ingat, kalian masing-masing kan sudah punya ini ya, area masing-masing ya. Jadi jangan memakan area temannya di kiri kanannya, gitu ya. Jadi tetap tetap sesuai ukurannya masing-masing, areanya masing-masing gitu ya. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang gitu. Kurang boleh gitu ya, lebih ke kiri kanan jangan gitu ya. Jadi ya sifatnya terserah kalian. Tapi ingat ya, di sini yang sedang di kalian kompetisikan itu adalah isi dari tugas kalian ya, bukan bukan bootnya sebenarnya ya. Jadi jadi message-nya nanti tolong tolong jangan wah bootnya oke keren gitu ya, tapi tugasnya malah nggak tersampaikan. Ya jangan ya. Jadi nanti akan cenderung sia-sia. Artinya usaha kalian effortnya udah sangat luar biasa gitu ya untuk menghias dan lain-lain. Tapi ternyata kalian lupa sama materi kalian sendiri gitu ya, sehingga lecture atau mungkin nanti yang datang tuh malah nggak tertarik gitu ya, artinya malah wah cuma bootnya doang yang menarik, tapi apa yang disampaikan ya nggak begitu menarik gitu ya, jadi malah core-nya program kalian atau proyek kalian tuh malah nggak kelihatan gitu ya, itu yang saya reminder ya. Jadi ya bootnya boleh bagus ya boleh gitu ya, kalian apa-apain terserah kalian, itu up to you gitu ya. Tapi tadi ya yang paling utama adalah ya materi atau proyek yang kalian kerjakan yang harus disampaikan ke kita gitu ya. Itu aja mungkin yang saya reminder ya. Baik, terima kasih Bapak. Gimana Novita? Udah cukup? Terima kasih Bapak dan Kakak juga sudah cukup dan saya terjawab juga pertanyaannya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Mungkin yang lain ada yang ingin ditanyakan lagi? Izin bertanya Kak, Ya, silakan. ini kan sudah diberikan dana alokasi. Dan tadi Bapak Heri sudah bilang juga soal batasan-batasan. Apakah di hari H nanti itu emang sudah ditandai, ada tanda-tanda per kelompoknya, atau diberitahu wilayah-wilayahnya kayak? Terima kasih. Oke. Nanti dari ah oke aku izin jawab ya. Nanti dari kita udah ditandain gitu guys. Jadi A1 sama B1 tuh jaraknya dari mana sampai mana. B1 ke C1 tuh jaraknya mana sampai mana. Itu udah ditandain. Selasa pagi itu harusnya udah selesai. Apakah Terima menjawab? kasih. Terima Oke. kasih Kak. Bagaimana teman-teman? Masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Mungkin mau nanyain soal aspek-aspek penilaian Kak. Kan saat kita tadi kan seperti yang Peri bilang soal kita harus tugas utamanya itu sebenarnya waktu mempresentasikan ex-binner kita. Jadi sebenarnya eh, aspek-aspek nilainya itu apa aja Kak? Kayak waktu kita mempresentasikan tuh yang dinilainya sebenarnya apanya aja gitu Kak. Terima kasih. Oke, mungkin ini bisa dijawab oleh Pak Heri ya, Pak. Dipersilakan, Pak. Oke ya.
Jadi tadi mungkin kalau tidak salah, Najah atau siapa tadi yang udah presentasi best tadi mana tadi? Kalau nggak salah, coba next slide ya kalau nggak salah ya. Yang best team and best individual gitu ya. Ada tadi slide-nya. Next slide kalau nggak salah. Ya, after location ya. Coba. Oke ya, ini ya. Jadi di sini kan kalian akan melihat ya, misalnya untuk best team gitu ya, itu kan paling tidak di sini ada sekitar 10 awards gitu ya. Untuk artinya di sini ada 10 tim terbaik gitu ya. Nah, 10 tim terbaik ini saya hanya memberi clue ya. Artinya dimungkinkan satu tim itu menyabat lebih dari satu award ya. Jadi tidak ada aturan satu tim satu award gitu ya. Jadi mungkin aja timnya siapa gitu ya, tim X gitu ya, itu menang di data visualizations, menang di sustainability plans gitu ya. Mungkin gitu ya. Jadi ada kemungkinan satu tim itu bisa lebih dari satu award gitu ya. Tapi juga mungkin merata gitu ya, masing-masing tim artinya dapat satu ya bisa jadi gitu ya. Terus tadi juga ada individual awards gitu ya. Apa yang dinilai gitu ya? Kan sesuai namanya ya, harusnya mungkin kalian bisa menebak ya. Misal ada yang kalau individu misalnya gitu ya, ada yang lightning explainer gitu ya. Dari namanya kan kelihatan ya, lightning itu kan seolah-olah kayak kilat gitu ya, cepat gitu ya. Explainer itu kan menjawab gitu ya. Artinya apa sih? Berarti kan penjawab yang tercepat gitu ya. Mungkin kalian harus sekarang mulai ini ya, beradu strategi sendiri-sendiri ya. Jadi artinya ada gelar untuk tim dan ada gelar untuk individu gitu ya. Jadi apa yang dinilai dan penilaian seperti apa eh, sifatnya itu ya nanti ya. Artinya yang menilai kalian ya tadi ya asisten, ya lecturer, semua lecturer ya. Jadi di sini saya ingatkan yang menilai bukan satu dua lecturer, tapi mungkin bisa jadi lecturer sejurusan bahkan di luar prodi kita ya. Jadi mungkin nanti kalian jangan kaget tiba-tiba loh kok ada dosen FTM misalnya gitu ya, atau mungkin kok ada dosen fisik misalnya main gitu ya. Ya itu nggak ada masalah karena yang menilai kalian ya pada dasarnya semua yang hadir ya siapapun itu gitu ya. Jadi siap-siap aja yang penting kalian, tapi intinya dari nama-nama ini tolong kalian pelajari ya. Oh, kalau lightning explainer itu berarti kan harus explain yang cepat itu seperti apa sih gitu ya. Jadi ya maksud saya kalian sekarang mulai berimajinasi gitu ya. Kira-kira dari masing-masing award ini harus ngapain sih gitu ya. Terus misalnya lagi ada decision logics gitu ya, defender. Berarti kan ini kalau defend kan bertahan ya. Decision itu kan keputusan, logis itu kan logika gitu ya. Ya berarti mempertahankan logika atau keputusan logis itu gitu ya. Itu yang seperti apa sih harapannya di sini gitu ya. Jadi ya kalian berimajinasi lah gitu ya. Jadi kalau penilaian yang kalian tanyakin apa yang dinilai, sifatnya mungkin nggak kelihatan gitu ya. Ya, jadi siapapun yang bawa ini juga nggak kelihatan. Jadi mungkin karena besok itu sangat ramai mungkin ya. Orang ini mungkin kayak tersamarkan gitu ya. Jadi kalian juga jangan terkecoh ya. Jadi saya rasa besok itu ramai banget mungkin gitu ya. Karena posisi kalian aja 250 lebih gitu ya. Angkatan 25. Belum lagi ditambah ya angkatan atas, asisten kalian gitu ya, dosen. Saya rasa kan besok itu crowded ya. Jadi artinya akan bertanya apa, siapa yang tanya, bahkan mungkin kalian akan juga sulit membedakan, mungkin mana yang dosen, bahkan saya rasa dosen aja mungkin kalian juga nggak aware misalnya besok-besok ya, jadi karena terlalu crowdednya. Jadi kalau tadi apa yang dinilai, ya saya nggak bisa memberi ini, gitu ya, artinya nggak bisa memberi jelasnya, spesifiknya, karena ya sifatnya memang ini ya, semacam credentials gitu ya, jadi ya ya secret lah gitu ya. Jadi yang penting kalian udah tahu award-awardnya ini gitu ya. Jadi rasanya kan bisa menebak ya, bisa berimajinasi gitu ya. Apa sih masing-masing ini gitu ya. Rapid Q&A misalnya gitu ya, first responder, sehingga dalam tim gitu ya. Ya mungkin kan akan dilihat ya. Nah, mungkin cara menjawabnya, cara etikanya gitu ya, mungkin ya, tutur katanya dan lain-lain gitu ya. Jadi ya persiapkan. Dan saya juga ingatkan lagi. Jadi misalnya timnya menang gitu ya, tapi individunya belum tentu menang ya. Atau sebaliknya, timnya ini nggak dapat award, tapi individu di tim tertentu ini bisa dapat award gitu ya. Tapi bisa juga terjadi timnya dapat award, individu di dalam timnya dapat award gitu ya. Jadi kemungkinannya sangat banyak di sini gitu ya. Jadi ya kalian persiapkan. Tapi kalau yang vote sangat jelas ya. Jadi kalau yang vote itu based on ya banyak-banyakan. Kalian adu lomba vote-nya itu ke tim yang mana. Jadi kalau ini lebih jelas ya. Jadi kecuali yang vote, jadi kecuali individual and team award itu sifatnya penilainya lebih secret lah gitu ya. Jadi kalau yang banyak-banyakan voters ya kalian
ya perayu lah voters kalian gitu ya, agar bisa memasukkan ininya ke tempat kalian gitu ya. Udah ini aja. Oke, baik Bapak. Terima kasih atas penjelasannya. Bagaimana Yosua? Apakah sudah menjawab? Siap sudah Kak. Terima kasih atas jawabannya Pak Heri dan juga Kak Kalian. Terima kasih. Oke. Next, teman-teman yang lain masih ada yang ingin ditanyakan? Misi Kak, Iya, bagaimana? ya saya mau bertanya tentang pada hari H itu misalkan boleh nggak ya kelompok kami sendiri itu membawa kursi dari kami sendiri gitu, semacam kursi lipat, jadi nggak minjam ke kampus karena kami nggak mengisi form peminjaman kursi. Terima kasih. Oke, mungkin dari Kak Citra bisa menjawab. Boleh, tapi itu lagi ya yang udah dibilang Pak Heri juga, jangan sampai ngambil space dari kelompok sebelah kamu gitu. Jadi tetap boleh, misalkan kalian mau bawa kursi sama meja sendiri, cuman habis itu dirapihin lagi gitu. Oke, baik Kak. Terima kasih. Oke, teman-teman, masih ada yang dibingungin atau mau ditanyain lagi nggak nih? Izin bertanya soal video Kak. Gimana? Jadi kan kalau video yang 30 menit itu kan di aturan yang Goodbook sebelumnya itu dikasih tahu kalau dia minimalnya itu apa maksimalnya itu 1 GB untuk storage-nya. Terus nanti terus tadi ada informasi terbaru lagi itu nggak ada minimalnya ya Kak untuk nggak ada maksimalnya untuk storage-nya. Terima kasih. Em, Oke, mungkin bisa dijawab oleh Kak Naja. oh ya, sebelumnya pertanyaan dari kamu sendiri itu di luar dari konteks kita ya. Kamu nanyanya itu buat tugas kan videonya. Iya Kak, soalnya kebingungan di situ. Maaf ya Kak. Oke, mungkin Mungkin Pak aku Heris. menjawab
dulu ya terkait dengan pertanyaan tadi. Jadi kan sebelumnya itu udah ada ketentuannya di guideline booknya terkait dengan kapasitas video. Tapi kalau misalnya kalian udah coba untuk kompres tapi tidak bisa memungkinkan, mungkin masih bisa ada toleransi untuk video yang lebih dari kapasitas yang telah ditentukan seperti itu. Atau mungkin dari Pak Heri bisa membantu menjawab. Oke ya, mungkin saya hanya mengingatkan aja ya. Jadi di guidebook itu kalau nggak salah di halaman 17 gitu ya, itu kan ada file size limits gitu ya yang memang harus diikuti kan ya. Misalnya laporan itu maksimal 20 mega gitu kan ya. Poster maksimal mungkin 15 mega gitu ya, video 1 giga mungkin memang ada gitu ya. Jadi eh, itu maksimal gitu ya. Jadi artinya kalau kalian merasa dikompres tapi wah tetap 1,5 mega, 1,5 giga gitu ya, ya tidak apa-apa. Tapi nanti tolong dikonfirmasi ke asistennya. Artinya dengan catatan kalau kalian udah nyoba kompres di bawah 1 mega, misalnya hasilnya cuma 800 mega gitu ya, di bawah 1 giga, dan hasilnya malah eh, rate-nya jelek, terus retak gitu ya, DPI-nya jelek turun gitu ya, ya silahkan lebih dari 1 giga. Tapi kalian udah nyoba ya yang penting ya. Jadi udah nyoba terus kalau diputar di play itu ya kalau gambar jelek itu kan pasti ada kayak semacam kotak-kotak bintik-bintik gitu ya. Jadi kalau kalian merasa wah ini kalau di play gambarnya jelek, ya sudah biarkan aja di atas 1 giga. Tapi tolong berikan notifikasi itu ke asisten kalian ya. Karena nanti kalau tidak kan mungkin ada tadi ya, karena ini kan berpengaruh ke nilai ya. Jadi karena ini juga aturan kan kemarin ya, jadi siapa yang nggak konfirmasi ya mungkin kan dianggap wah videonya nggak sesuai aturan gitu ya, sehingga nilai videonya jadi berkurang gitu kan ya. Jadi ya beri aja konfirmasi, keterangan apa, kalian udah nyoba menurunkan tapi nggak bisa dan lain-lain ya silahkan dicantumkan ininya, bukti sama keterangan tertulisnya gitu ya. Nanti upload juga sekalian pada waktu di foldernya masing-masing ya. Jadi silahkan diupload di foldernya masing-masing, bentuknya bisa Word, bisa mungkin Notepad gitu ya, terserah apapun itu, sehingga nanti asisten kalian bisa membaca gitu ya. Jadi tanpa tanya kalian, asisten kalian akan lihat, oh ternyata file adik kelas saya ini 1,5 giga karena ini gitu ya. Oke ya, jadi tapi bukan masalah waktu ya. Jadi kalau hanya yang masalah ngomong karena waktunya mepet sehingga kami nggak sempat gitu ya, itu mungkin lain gitu ya. Jadi tolong cantumkan buktinya, tempel di ininya, silahkan bentuknya Word boleh, PDF boleh, ataupun Notepad pun nggak ada masalah gitu ya. Asalkan kalian bisa meyakinkan asisten kalian, oh kalau 1,5 giga itu karena apa sih misalnya, atau lebih gitu ya, itu karena apa. Oke, mungkin itu aja ya. Baik, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Bagaimana Yosua? Sudah cukup menjawab? Siap, udah Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih Pak Heri. Oke. Bagaimana teman-teman? Ada yang ingin dikonfirmasikan kembali atau ingin ditanyakan? Iya, silakan ya kalau ada yang mau ditanyakan ke asisten atau saya bahkan gitu ya. Jadi apa yang merasa kurang jelas tanyain aja ya. Oke, semoga besok juga 100% terkompilasi gitu ya untuk UTS-nya ya. Jangan ada yang tertinggal dan saya juga reminder jangan lupa presensi ya. Ya, jadi ya jam berapa sampai jam berapa dibukanya saya rasa semuanya udah tahu ya. Jadi ya saling mengingatkan aja kalian ya, khususnya yang kelas A sampai F ya.
Oke, mungkin sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman yang lain, aku mungkin izin reminder kembali ya teman-teman, terkait dengan pengambilan ex-banner itu akan dilakukan di besok hari, hari Senin, tepatnya di pukul 16.00. Untuk tempatnya sendiri ada di Laboratorium Material Teknologi and Separation, Lab MATESE, gitu. Jadi jangan sampai teman-teman lupa buat ngambil ex-bannernya. Oh ya, mungkin sama teman-teman yang nanya, Kak, kira-kira untuk ex-bannernya itu sudah include beserta dengan standingnya apa belum ya? Jadi untuk ex-bannernya sendiri itu sudah include dengan kakinya. Jadi teman-teman tinggal ngambil dan juga mempersiapkannya di besok hari, di hari Selasa, seperti itu. Gitu. Ada yang mau ditanyain lagi tentang masalah apapun itu, khususnya award mungkin atau yang lain? Ada yang mau ditanyakan? Oke ya, jadi untuk award mungkin saya juga nambah satu poin ya. Jadi artinya, ya siapapun yang dapat award ya mungkin akan sedikit banyak berpengaruh ke nilai akhir kalian gitu ya. Tapi berapa poinnya kan itu mungkin kemarin nggak disampaikan ya pada waktu week one gitu ya. Jadi ya itu nanti akan ada penyesuaian sendiri gitu ya, tergantung eh, nanti karena itu kan juga akan dibicarakan dengan Bu Perwitasari dan Bu ini ya, Bu Sofi ya di kelas G ya. Jadi kalau ada yang teman kalian di kelas G yang sekarang ikut, ya itu nanti akan ada ini eh, penyesuaian lagi gitu ya, karena perlu disetarakan lagi gitu ya. Jadi artinya berapa sih ekuivalennya gitu ya. Jadi tapi yang pasti akan ada gitu ya. Jadi ya berlomba-lombalah gitu ya untuk dapat awardnya gitu ya. Oke ya. Baik, Pak. Terima kasih atas informasinya. Oke, cukup. Ada yang mau ditanyain lagi? Kalau sudah jelas nggak ada masalah, mungkin malah lebih enak ini ya. Di atau ada yang mau disampaikan dari panitia yang lainnya. Baik teman-teman, kalau semisal udah nggak ada lagi yang ingin ditanyakan, saya kembalikan ke MC. Cek, halo, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Kak. Terdengar. Oke, baik, terima kasih banyak kepada seluruh panitia sekali lagi yang telah memaparkan materi technical meeting yang nantinya digunakan sebagai bekal kita melakukan expo. Kemudian saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Heri yang membantu kami menjawab pertanyaan. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 7:30 dan sudah cukup malam, alangkah baiknya marilah kita akhiri, marilah kita tutup acara technical meeting pada malam hari ini dengan dengan berdoa, karena tadi kita mulai semua dengan berdoa. Maka dari itu kita tutup eh, technical meeting pada malam hari ini dengan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai.
berdoa tidak dibatasi. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah mengikuti technical meeting ini. Semoga besok semua acara lancar dan juga semua berjalan dengan menurut keinginan kita dan semua yang semua yang diharapkan bisa terjadi dan uh, semua hadiah bisa diberikan kepada semua yang layak mendapatkannya. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak.